Halo guys, masih bersama Mimin lagi di sini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe ya guys ya. Oke, lanjut ke cerita. Mata Zain membulat sempurna saat mendengar ucapan Zidan. Bagaimana tidak? Adik tiri yang selama ini diam dan patuh padanya tiba-tiba memberi perlawanan pada dirinya. Zain pun merasa heran pada Zidan. Dari mana Zidan mempunyai keberanian untuk melawannya? Zain mengepalkan tangannya saat Zidan sudah berlalu masuk ke dalam lift. Sedangkan Mark, ia yang dari tadi berada di samping Zain, hanya bisa menahan geli melihat reaksi Zain yang kesal. Bagaimana tidak? Zain yang terbiasa menindas Zidan kini harus menerima bahwa Zidan tengah berani pada Zain. "Apa kau menertawakanku, Mark?" tanya Zain yang menyadari bahwa Mark menahan tawa. "Maaf tuan," jawab Mark. Mark pun berlalu meninggalkan Zain dan masuk ke ruangannya. Saat di lift, Zidan menyandarkan punggungnya ke belakang. Dia menyentuh dadanya. Ada rasa lega saat dirinya mampu melawan Zain. Selama ini, Zidan sudah terlalu mengalah, dan kini dia sudah bertekad untuk tak akan tunduk lagi pada Zain. Nyatanya, Zidan sudah terlalu lelah, selalu berusaha menjadi yang terbaik. Namun, kakak tirinya dan ayahnya sama sekali tak terpengaruh dengan ketulusan yang Zidan miliki. Rasa lelah itu semakin bertambah saat melihat Zain menghampiri dirinya dan Gia yang tadi berada di kantin. Zidan pun bisa membaca bahwa Zain sedang mengincar Gia. Dan di titik ini, Zidan sudah bertekad takkan mengalah lagi pada Zain. Biarlah dia terus dibenci, dia takkan mengalah lagi pada Zain jika Zain menginginkan Gia. Seketika jiwa bersaing Zidan pun muncul. Zidan menghentikan langkahnya saat di ruangan Gia. Dia menatap wajah Gia dengan seksama. Lalu Zidan teringat bahwa ini hari Rabu, di mana Gia selalu pergi ke makam. Zidan berdehem menyadarkan Gia dari lamunannya. "Tuan, Anda membutuhkan sesuatu?" tanya Gia yang segera bangkit dari duduknya. "Gia, panggil namaku dan anggap aku teman jika kita sedang berdua," perintah Zidan. Iya. "Apa Anda Bukan maksudku kau membutuhkan sesuatu, Zidan. Hari ini hari Rabu. Kau ingin pergi ke makam ibumu seperti biasa?" "Ya, selepas pekerjaan aku akan ke sana," jawab Gia. "Kalau begitu, ayo kita berangkat bersama." Tapi Gia sedikit ragu menerima tawaran Zidan. Bagaimana tidak? Nana baru saja mengabarkan
mengabarkan lewat pesan bahwa Gia sedang menjadi buah bibir karyawan lain karena insiden di kantin tadi. Aku tak menerima penolakan. Anggaplah ini sebagai perintah. Zidane pun meninggalkan Gia tanpa mendengar lagi jawaban Gia. Gia pun hanya menghela napas kasar. Apalagi Zidane memberi ultimatum untuk berangkat bersama. Oke, kita berpindah ke tempat yang berbeda. Zayn menghempaskan bokongnya di sofa. Dia mengendurkan dahinya. Tubuhnya masih terasa panas karena pemberontakan Zidane. Dia terbiasa dihormati oleh Zidane, namun dia harus menerima pemberontakan Zidane yang tentu saja membuat darah Zayn mendidih. Kau berani melawanku? Maka tunggulah kehancuranmu, lirih Zayn sambil mengepalkan tangannya. Sementara di tempat lain, kenapa kau berani menampakkan dirimu lagi di depanku? Tanya Albert ketika berhadapan dengan seseorang yang sedang terduduk santai di hadapannya. Pria itu menyeringai mendapat pertanyaan dari Albert. Dia menyeruput kopinya dengan santai. Tatapan matanya menelisik wajah Albert yang terlihat sangat tegang karena kehadiran dirinya. Bukankah seharusnya kau bertanya tentang kabarku dulu, Kak? Ucap si lelaki tersebut, yang tak lain adalah adik dari Aida yang bernama Josh. Albert menatap tajam Josh. Ada sedikit kekhawatiran di mata Albert saat kembali bertemu Josh. Dia takut rahasia yang dia simpan rapat akan dibuka oleh Josh. Karena Josh adalah satu-satunya orang yang mengetahui rapat-rapat rahasia Albert. Seringai Josh semakin lebar saat Albert semakin menampakkan ketakutannya. Kak, apa kau tidak merasa bersalah pada kakakku dan putra-putramu? Tanya Josh sambil menaruh cangkir kopi yang dipegangnya. Bagaimana jika istrimu dan putra-putramu tahu tentang rahasia yang selama ini kau sembunyikan? Aku tak yakin mereka akan memaafkanmu, ucap Josh lagi. Dia berkata dengan santai. Namun kilatan mata Josh seakan-akan menyiratkan kesedihan, amarah, dan dendam. Tak usah berbasa-basi. Apa maumu hingga kau muncul lagi di hadapanku? Apa kau perlu uang, Josh? Josh berjijik. Dia mengatupkan dahangnya menahan amarah. Namun sebisa mungkin dia tahan. Bagaimana mungkin dia tak ingin membuat keributan di dalam restoran? Saat itu umurku baru menginjak 12 tahun. Aku pasrah saat kau memindahkanku ke Argentina dan menyuruhku untuk tutup mulut. Namun sekarang tidak lagi. Aku akan mengembalikan semua pada tempatnya. Aku hanya ingin kakakku tenang. Mendengar penuturan Josh, Albert menggenggam erat pegangan kursi
yang sedang didudukinya. Aku akan memberi apapun yang kau mau, tapi jangan sekali-kali lagi muncul di hadapanku, seru Albert. Lagi-lagi Josh hanya tersenyum, meremehkan. Aku tak butuh uangmu atau apapun. Sudah ku bilang, aku akan mengembalikan semua pada tempatnya. Sebelum mendengar lagi jawaban Albert, Josh terlebih dulu bangkit dari duduknya dan pergi meninggalkan Albert. Oke guys, kira-kira apa rahasia dari si Albert ini guys? Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya. Oke, saya Mimin. Bye-bye.